Sejak malam di kafe itu, sesuatu berubah di antara Nara dan Dharma. Ada jarak yang tertinggal, bukan karena mereka ingin menjauh, tapi karena keadaan memaksa. Nara mulai merasa hampa. Ia menyadari bahwa ia telah terbiasa dengan kehadiran Dharma, bahkan di saat-saat sederhana. Tanpa sadar, ia menunggu pesan atau pertemuan mereka, seperti menunggu cahaya di tengah hujan. Namun minggu itu Nara sibuk dengan proyek besar. Deadline menumpuk, klien menuntut, dan ia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. Ia mencoba menahan rasa kecewa ketika Dharma tak lagi mengirim pesan seperti biasanya. Lila melihat perubahan pada Nara. "Kamu jadi pendiam akhir-akhir ini. Ada apa?" Nara hanya tersenyum tipis. Tidak ada. Tapi di hatinya, ia tahu ia sedang kehilangan sesuatu yang belum sempat ia klaim sepenuhnya. Dharma juga merasakan tekanan yang sama. Proyek besar yang ia tangani memakan seluruh waktunya. Ia harus sering lembur, meninggalkan meja kafe mereka kosong beberapa kali. Ia tidak pernah berpikir bahwa satu kebiasaan sederhana, secangkir kopi sore, akan menjadi bagian penting dari hidupnya. Dan kini, ketika ia harus mengalahkannya demi pekerjaan, ada rasa kehilangan yang tak ia ungkapkan. Suatu malam, ketika ia pulang terlalu larut, ia menatap biola tua di sudut apartemennya. Tangannya hampir meraihnya, namun ia urung. Ada sesuatu yang ia takuti, membuka pintu lama, tapi meninggalkan pintu baru yang belum ia yakin mau dijaga. Hari itu Nara memutuskan kembali ke kafe yang biasa ia datangi. Ia berharap Dharma ada di sana, tapi kursi di sudut itu kosong. Ia menunggu dan menunggu. Dharma akhirnya datang, tergesa-gesa, wajahnya terlihat lelah. Ia menatap Nara dan tersenyum tipis. "Aku minta maaf," katanya. Nara hanya tersenyum pelan, mencoba menutupi kecewa. "Tidak apa." Namun di dalam hati, keduanya tahu ini adalah titik uji hubungan mereka. Bukan hanya soal pertemuan atau kopi sore, tapi soal apakah mereka mampu menjaga ruang sunyi yang mulai mereka bagi di tengah kesibukan dan jarak yang tumbuh di antara mereka. Hujan turun pelan di luar kafe. Mereka duduk bersebelahan, namun ada jarak yang terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dan malam itu, sunyi tidak lagi terasa hangat seperti dulu. Minggu-minggu berikutnya terasa berat bagi Nara dan Dharma. Pertemuan mereka semakin jarang dan pesan singkat pun mulai berkurang. Sunyi yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi jarak yang terasa berat. Nara mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia merasa kehilangan sesuatu yang penting, tapi ia tidak tahu apakah ia harus mengejarnya atau membiarkannya pergi. Di tengah tekanan pekerjaan, pikirannya terus melayang ke Dharma, kepada wajahnya, senyumnya, bahkan ke keheningan yang dulu mereka bagi. Suatu sore, Nara menulis di buku catatannya, "Apakah ruang sunyi itu hanya ada ketika kita membiarkannya atau ketika kita berani mempertahankannya?" Ia sadar ia ingin tahu jawabannya, tapi ia juga takut jika jawabannya membawa luka. Dharma pun merasakan hal yang sama. Ia sibuk dengan proyek besar yang menuntut seluruh waktunya. Ia mulai jarang datang ke kafe, bahkan ketika ia rindu. Ada rasa bersalah, tapi ia juga merasa belum siap membuka diri sepenuhnya. Suatu malam ketika ia duduk di apartemennya, Dharma membuka peta sketsa dan menatap garis-garis yang ia buat. Ia sadar, seperti bangunan yang ia desain, hubungan pun butuh fondasi yang kuat, dan ia takut fondasinya rapuh. Hari itu, tanpa rencana, Nara kembali ke kafe. Ia berharap melihat Dharma, tapi kursi di sudut itu kosong. Ia duduk, memesan kopi, dan menunggu. Tak lama kemudian, Dharma datang.
Kali ini ia tampak tergesa, wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang membuatnya tegas. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Nara menatapnya, kaget sekaligus lega. "Tentang apa?" "Tentang kita, tentang ini, ruang sunyi yang kita bagi. Aku tidak bisa terus seperti ini." Nara terdiam. Ia tahu percakapan ini sudah lama tertunda. Dharma melanjutkan, "Aku sibuk, Nara. Aku punya banyak hal yang harus kuselesaikan. Tapi aku juga merasa kehilangan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjaga ini tanpa kita berbicara." Ada jeda panjang. Nara menatapnya, lalu menunduk. "Kamu benar. Aku juga merasa kehilangan," jawabnya pelan. Hujan turun pelan di luar. Mereka duduk bersebelahan, tapi kini tidak ada senyum hangat. Hanya kesadaran bahwa hubungan mereka sedang diuji di titik terberatnya. Malam itu bukan hanya tentang kopi dan hujan, ini tentang keputusan apakah mereka mau mempertahankan ruang sunyi yang mulai mereka bagi atau membiarkannya hilang di antara kesibukan dan jarak